Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan manaqib hari ini kita bersyukur walaupun Allah menurunkan hujan, tapi Allah juga masih menolong kita agar kita bisa hadir di tempat majelis zikir ini. Dalam kesempatan hari ini kita akan membahas ilmu iman. Dalam agama kita yang wajib dipelajari itu kan rukun agama, arkanuddin. Rukun agama itu ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. 3-tiganya wajib dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Islam itu membahas amalan zahir yang kalau kita pelajari menjadi ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain-lainnya. Itu membahas tentang zahir, cara kita wudhu, cara kita sholat, cara kita puasa, haji, dan lainnya. Itu namanya Islam. Maka kula jenengan nek boten ngamalaken amalan-amalan zahir, boten purun wudu, boten purun salat, boten purun puasa, mongko kita tidak bisa disebut sebagai orang Islam. Kemudian yang kedua yang wajib diketahui, diyakini, dan diamalkan adalah iman. Iman itu ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, sebutkan kepadaku apa itu iman." Nabi menjawab, "Amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa kutubihi wa rusulihi, aku juga beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, sampai akhirnya kepada qada qadar hari akhirat." Itu namanya iman. Iman itu membahas tentang keyakinan di dalam hati. Jadi keyakinan. Kalau ihsan yang ketiga itu ilmu rasa. Maksudnya kita ketika melakukan segala sesuatu, ruhani kita merasakan bahwa semua yang kita lakukan itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ihsan. Nah, ihsan inilah yang sering kita sebut dengan ilmu tasawuf. Kita tidak boleh belajar ilmu tasawuf sebelum mempelajari ilmu Islam dan sebelum mempelajari ilmu iman. Kata ahli tasawuf, siapa yang imannya belum mantap, akidahnya belum mapan, kemudian dia belajar tasawuf, maka keadaannya mirip seperti sebuah telur yang diletakkan di atas tanduk. Telur niku napa? Endok. Endok nek dideleh nang dhuwur tanduk, dhuwur sungu, kira-kira kepriwe niku? Gelem glundung tiba, bahaya. Artinya seseorang yang imannya belum mantap langsung belajar ilmu hakikat, maka keadaannya seperti telur di atas tanduk, membahayakan. Maka ada kemudian orang mengaku dirinya jadi Tuhan karena belajar hakikat tanpa belajar akidah, tidak belajar syariat. Ada yang nggak percaya lagi ada surga, ada neraka. Kenapa? Karena imannya belum mantap, sudah langsung belajar ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf, ilmu rasa ini ya harus dipelajari, diamalkan. Akan tetapi nggak boleh menghilangkan syariat dan nggak boleh meninggalkan keimanan. Kados niku. Karena hakikat itu secara gampangnya jane guru kaya iki ya gampang nih.
Kula ngomong, kula jenengan jagong kayak gini, merasa dalam hati ini merasakan bahwa jagong kula, ngaji kula niki kabeh digerakno teng Gusti Allah. Kados niku. Kula jenengan salat, kula jenengan zikir, kabeh niku saged dilakoni krana digerakno Gusti Allah. Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menghendaki, dirasakan, itu namanya hakikat. Atus niku dicampur dengan ilmu syariat, dicampur dengan ilmu akidah, jadi satu. Jadilah satu kesatuan, tidak boleh salah satunya ditinggalkan. Atus niku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu iman dulu. Iman, keyakinan yang terhunjam di dalam hati. Nah, kita bahas tentang iman kepada yaumil akhir, hari akhir. Karena ini yang sedang ramai di YouTube, ada orang yang seperti kiai tapi sudah nggak percaya dengan adanya hari akhirat. Maka kita bahas tentang hal ini. Karena kita berthariqah dan bertasawuf ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu tetap meyakini adanya akhirat. Kita tadi dengarkan ada apa yang dari Syekh Abdullah Mubarak itu namanya tanbih. Kan ada kalimat semoga kita selamat dunia dan akhirat. Berarti beliau guru kita itu mempercayai adanya hari akhirat. Nabi Muhammad percaya adanya akhirat. Imam Ghazali dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin, di akhir pembahasan yang dibahas adalah akhirat. Imam Ghazali dalam kitabnya membahas ada akhirat. Semuanya percaya ada akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini kita bahas tentang al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan adanya hari akhir. Hari akhir itu disebut juga dengan yaumul kiamah, hari kiamat. Wa awaluhu, dan adapun awalnya hari akhir adalah miwaktil hasri, sejak waktu manusia itu dikumpulkan jadi satu tempat yang sering kita sebut dengan hari yaumul mahsyar, dikumpulkan semua. Nah, itu mulai namanya hari akhir. Sampai kapan? Wayantahi, dan berujung kepada bidukhuli ahlil jannatil jannah, berujung ketika ahli surga dimasukkan ke surga, wa ahli nar anar, dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Itu namanya yaumul akhir. Nah, keberadaan hari akhir ini itu adalah sebuah keimanan, keyakinan, akidah. Ketika kita belajar ilmu hakikat, nggak mempercayai rukun iman tentang hari akhirat, berarti kita telah kehilangan akidah, kehilangan akhirat. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ilmu hakikat itu banyak bercampur dengan ilmu Jawa tua, Jawa zaman dulu. Kejawen, ketika Islam belum ada, kejawen sudah ada. Hindu Buddha belum ada, kejawen sudah ada. Orang kejawen itu kalau kita ngomong tentang makrifatnya, betul mereka itu makrifat, tahu siapa Tuhannya. Kemudian kemasukan Hindu Buddha, ajaran Hindu Buddha ada sebagian yang masuk. Kemudian masuk Islam ke Indonesia, ke Jawa, sebagian ajaran Islamnya masuk juga ke kejawen. Maka kita lihat orang kejawen itu yang disebut ya Allah, Allah. Mereka juga zikir Allah, Allah, Allah. Itu orang kejawen seperti itu. Ma'rifatnya luar biasa. Ketika dia duduk begini, dia akan berkeyakinan yang mendudukkan saya ini Allah, yang membuat saya ngomong itu Allah.
Yang membuat saya makan itu Allah. Bener apa mboten niku? Bener, Pak. Bener men wong Jawa niku. Selalu zikir Allah, Allah, Allah kayak orang apa? Toriko. Akan tetapi ketika ditanya Mbah, nek wong bar mati niku jere mlebu alam barzakh, eneng surga neraka niku bener apa mboten? Jawabannya itu kan jerene wong. Orang ana kayak gue, gitu kan? Artinya apa? Ketika membahas ketuhanan itu benar, tapi ketika membahas akidah itu sudah enggak pas. Maka mereka nanti larinya adalah kepada paham reinkarnasi. Reinkarnasi itu apa? Meyakini orang yang mati itu nanti ruhnya bisa masuk lagi kepada makhluk hidup yang ada di dunia ini. Maka orang mati bapak kita itu yang dulu bisa jadi nanti masuk ke anak kita, jadi anak kita. Ada yang masuk ke harimau, ada yang masuk ke anjing, ada yang masuk ke kucing. Itu namanya reinkarnasi. Dari mana itu? Itu dari Buddha, Pak. Nek orang percaya dengan cerita karo Buddha ya seperti itu. Dalam Islam itu orang mati kemana? Orang mati itu dalam Islam setelah mati ruhnya enggak mati, jasadnya hidup, jasadnya mati, ruhnya tetap hidup, berpindah ke alam baru namanya alam barzakh. Kemudian nanti dibangkitkan, kumpul lagi di alam mahsyar, terus ujungnya surga atau neraka. Dan yang di surga itu kalau dia orang mukmin, orang yang ahli zikir, orang yang kangen dengan Allah, nanti di surga mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kados niku dalam Al-Qur'an kan enten niku wujuhu yauma idzin nazira. Wajah-wajah orang mukmin di surga itu berceria. Kenapa? Wujuhun nazira ila rabbiha nazira, karena mereka telah melihat Tuhannya. Coba, melihat Tuhannya, bermakrifat di dalam surga. Kalau sudah makrifat di dunia ini, maka sampai akhirat tetap makrifat, kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia nggak mau kenal Allah, sampai akhirat dia tidak kenal Allah. Tuh, kan dalam ayatnya sudah ada, siapa yang di dunia ini nggak kenal Allah, mata hatinya buta, mata hati ini buta, nggak ngerti Gusti Allah, maka di akhirat dia tetap buta, nggak bisa menikmati indahnya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sedikit demi sedikit kita memahami, mengenal Allah. Ya contohnya kula jenengan jagung kayak sing gawe Gusti Allah, kuwi ngerti Gusti Allah sing gawe. Niku maksudnya kan niku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali kepada iman kepada hari akhirat. Termasuk hari akhirat adalah manakala kula panjenengan yang ada di dunia ini meninggalkan dunia, masuk ke alam barzakh atau alam kubur. Itu juga dalam kitab ini disebut sebagai awal kehidupan hari akhirat. Di sini disebutkan wattafaqo, dan sepakat ahlu sunnah wal jamaah, ulama ahlu sunnah wal jamaah, anna likulli insanin, bahwasanya semua manusia ruhan, memiliki ruh. Jarrot, yang berjalan, adatullahi ta'ala, sesuai dengan kebiasaan yang dibuat oleh Allah. Annaha, bahwasanya ketika ruh itu iza kanat fi jasadihi, bersemayam dalam jasad kulon jenengan, kana hayyan, maka kita disebut manusia yang hidup. Jadi diri kita ini terdiri dari jasad yang kelihatan, tubuh kasar, dan terdiri dari jasad yang enggak kelihatan, jasad halus, namanya tubuh halus, disebut dengan ruh. Yang hidup itu ruhnya, jasadnya ini sebenarnya tidak hidup. Tapi jasad yang enggak hidup ini
ketika Allah memasukkan ruh ke jasad yang mati ini, maka jasad yang mati terlihat seperti hidup. Ketika ruh nggak ada, tangan ini nggak bisa gerak. Ketika ruh nggak ada, mulut nggak bisa ngomong. Ketika ruh nggak ada, mata nggak bisa melihat. Tapi ketika ada ruh, tangan bisa gerak, mulut bisa ngomong, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Karena ada ruhnya. Walaupun pada akhirnya hakikatnya ruh itu pun karena dihidupkan oleh Allah. Atas niku, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ruh ini ada di dalam jasad, kanat fi jasadihi kana hayyan, maka dia disebut hidup. Wa idza faraqathu, dan ketika ruh itu terpisah dari jasad, halathul maut, maka dia disebut dengan mati. Nah, maka mengkene ruh niki pun medal keluar dari jasad, maka kita disebut sebagai orang mati. Orang menyebut mayit jenazah karena nggak ada ruhnya lagi. Dan ketika ruh terpisah dari jasad, inilah awal kita masuk kepada hari akhirat. Wa ana umr, dan bahwasanya umur kulla insanin, setiap manusia itu muqaddarun, telah ditetapkan bitaksisillahi ta'ala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kula jenengan sing jere urip niki enten ruhe, umurnya semuanya masing-masing sudah ditetapkan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazidu, enggak bisa nambah, wala yang kusuk, enggak bisa berkurang. Hatal maktula, sehingga orang yang terbunuh, fa innahu, sesungguhnya dia mayitun, mati, bi ajalihi, karena ajalnya. Jadi walaupun ada orang mati jatuh dari pohon, ada orang mati dibunuh orang, ada orang mati diterkam harimau, itu ya memang ajalnya seperti itu, takdirnya sudah seperti itu. Maka mati ini Bapak Ibu bukan disebabkan karena umur tua, bukan disebabkan karena sakit, bukan disebabkan karena ini itu, karena memang jatahnya sudah habis. Maka umur kula jenengan itu sebenarnya nanti ruhnya dikeluarkan oleh malaikat itu karena berdasarkan daftarnya. Daftar malaikat sudah punya buku, si A umur sekian, hari sekian harus dicabut. Walaupun nggak sakit, buktinya enten boten wong sehat mati, enten krono ajale Pak. Niku walaupun sakit suwe nek urung ajale nggih dereng. Kan enten wong mati bertahun, wong sakit bertahun-tahun boten mati-mati, enten boten niku. Nganti anak ya Allah dene ora mati-mati ya. Wis kesel ngurusin. Tapi karena Allah belum mentakdirkan mati, ya belum mati. Maka mati ini Pak bukan berkaitan dengan sakit, bukan berkaitan dengan umur, tapi kaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kita ini ajalnya kapan. Itu. Nah Bapak Ibu, maka tugas kita adalah jangan sampai saya masih muda, mungkin matinya masih lama, rambutku isi ireng, matinya sesuai, urung mesti Pak, belum tentu. Maka tugas kita mumpung Allah memberi kehidupan di dunia ini, gunakan dunia ini sebagai mazra'atul akhirah, sebagai mazra'ah, sawah ladangnya akhirat. Nggo nanem Pak. Kalau tanaman sawah kan pari, tanaman ladang kopi coklat, apa maning, karet, sawit, jagung, niku tanaman sawah ladang. Lah tanaman akhirat apa? Tanaman akhirat ya kita ibadah itu, ngaji, sholat, zikir, baca Quran, dan liang-liang itu tanaman yang nanti kita akan nikmati setelah kita sudah ruhnya terpisah dengan jasad.
Nek ana wong mati kok ora nandur ya kados jenengan sing ora nandur sawah. Panen apa mboten? Mboten gadah napa-napa. Kula jenengan wani-wani mati sementara nang donya mboten purun ibadah. Wani-wanine mati kuwi kaya wong pindah alam, pindah desa ning ora duwe apa-apa. Iku. Maka sangat-sangat diwajibkan mempelajari iman kepada adanya hari akhirat. Fa'idzan qada, maka apabila telah habis ajalul insani, umur manusia. Kalau umur kita memang sudah habis, qibado, maka mencabut ruhahu, ruh orang itu, sopo al malaku, malaikat al muwakkalu yang telah dipasrahi oleh Allah biqabdir ruhi, untuk mencabut nyawa. Kalau umur kita sudah habis, Pak, itu Allah menyuruh malaikat untuk datang ke orang itu mencabut nyawanya. Yang malaikat itu yusamma bi Izraila, diberi nama dengan nama Izrail. Tuh. Fahuwa, maka dia yang yaqbidu, mencabut ar-ruha, ruh. Maksudnya yukhrijuha, mengeluarkan ruh itu mimma qarriha, dari tempatnya, dicabut oleh malaikat. Nah, cara mencabutnya ceritane kitab-kitab niku, nek wong niku wong saleh, wong apik, wong mukmin, wong taat, cara mencabutnya kepenak. Kaya dene jenengan kula njebut rambut sing tiba teng bubur. Rambut teng bubur ya temancep, terus teng jenengan dipendet. Kira-kira angel apa kepenak niku? Kepenak. Maka ruh orang mukmin yang taat, ruh orang mukmin yang soleh itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat cuma kata niku. Sementara orang mukmin yang berdosa, malaikat mencabut nyawanya itu seperti ada gombal yang temangsang nang ririan. Karena wit sing rine kata, teng mriku enten gombale. Terus dijebut kayak kira-kira angel apa mboten niku? Serak. Nah, orang-orang yang durhaka itu ketika dicabut nyawanya oleh malaikat merasa kesusahan. Serak atas niku. Ketika malaikat mencabut nyawa manusia. Suma ba'da wad'il insani, kemudian ketika setelah dicabut nyawanya, maka setelah itu manusia itu diletakkan fi qabrihi, di dalam kuburnya. Kan mati diulesi, disolati, digotong, terus didelekaken teng kubur. Nah, ketika dimasukkan ke dalam kubur, sing dimlebetaken teng kubur kan jasade nggih, jasade didelek trek kaya-kaya mboten urip. Tapi pada saat itu ketika wis dipendem papan, terus dipendem karo tanah, terus kula dengan wangsul 7 langkah dari situ. Itu diterangkan dalam kitab ini. Yu'idullahu ta'ala, Allah balekaken alaihi maring mayit niku ar-ruha, ruhnya. Jadi ruh yang tercabut wau teng Gusti Allah dibalekno teng mayit sing pun dikubur niku, dibalekno teng jasade, dibalekno teng jasade, wa yaruddu alaihi, dan Allah mengembalikan ke jasadnya minal hawasi, sehingga panca indranya bisa berguna, wal akli, dan akalnya hidup. Ma yatawaqqafu alaihi fahmul khitab, sekedar supaya dia bisa mendengarkan pertanyaan-pertanyaan. Diuripno sekedar saged menjawab pertanyaan, mendengarkan pertanyaan malaikat. Wa yata'atta ma'ahu,
dan ia digampangkan rudal jawabi untuk bisa menjawab. Mung sekedar kados niku uripna. Diuripkan kemudian didudukkan. Niki ampun nganggo ilmu akal, ilmu iman, Pak. Nganggo ilmu akal jenengan mikir, apa iya yang dipendem kaya iki kok dijago. Ya ora muat. Kene nganggo akal nggih. Nganggo keimanan Allah itu maha kuasa, maha serba bisa. Jenengan nek wong jaman biyen kan cok krungu ana wong keselong nggih. Nggih. Ya ana wong jagung nang dhuwur gumuk cilik kowe. Jajal nek wis mari kecelong critane mriwe kowe. Aku wingi wis mlaku-mlaku nang kota-kota besar. Kan kados niku to. Padahal gurnang dhuwur gumuk. Itu gambaran cara wong sing keselong dideleng jenengan agin jagong tenguk-tenguk nang dhuwur gumuk. Tapi dalam rasa dia jalan kemana-mana ke tempat yang indah, bahkan mungkin ketemu bidadari dan lain sebagainya. Jangan dibilang Pak, yang namanya batu kecil itu bagi makhluk ghaib yang namanya jin, bagi jenengan dideleng waktu sejempol. Tapi bisa jadi itu adalah daerah jin yang sangat luas. Makanya kadang-kadang ana wong nguyuhi terus bali ngromet. Nggih napa nggih? Kenapa? Karena mripate kula jenengan weruh watu, orang ngerti nang watu itu kotane bangsa jin. Nah ini orang dalam kubur ketone teng mata kula jenengan sempit, tapi kalau Allah berkehendak itu adalah luas. Maka dia ditanya oleh malaikat. Nah, apa pertanyaannya? Pertanyaan yang diajukan oleh malakani, dua orang malaikat, adalah an mu'taqidihi, tentang keimanannya. Yang ditanya oleh malaikat itu tentang akidahnya. Minimal 3. Man rabbuka, ma dinika, ma nabiyuka. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinika, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Niku nek ditangleti man rabbuka, sapa pangeran ira, jawabane napa? Allahu Rabbi, Allah itu Tuhan saya. Nah di sini letaknya kula jenengan ken ngerti Gusti Allah. Nek orang ngerti Gusti Allah nggih mboten saged jawab. Kados niku minimal iman adanya Allah. Jadi Imam Ghazali, wong nek wis iman percaya entene Gusti Allah pun selamat. Imam Ghazali kados niku Pak. Madinuka, apa agamamu? Islamu dini, Islam agama saya. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabiyuna, Muhammad nabi kita. Nah nek pun kados niku selamat, jere malaikat wis turu kowe kaya turune penganten anyar. Kados niku. Kayane nang kene kaya penganten anyar kabeh anjing. Bisa jawab kabeh masalahnya. Dan itu Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini masalah keimanan Pak. Rukun iman kelima tentang adanya hari akhirat wajib diimani, sekalipun kula jenengan tingkatan keilmuannya, pemahamannya sudah sampai kepada ilmu hakikat. Ada beberapa orang yang enggak ditanya oleh malaikat. Kira-kira kula jenengan termasuk sing mboten ditangleti napa senes niki. Sing ora ditakoni malaikat niku siji al-anbiya, para nabi. Nomor 2 as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kayak sing nang Palestina kena rudal. Kowe mati ora ditakoni, Pak. Maka zaman dulu sahabat bertanya, ya Rasul, kok bisa orang mati syahid gak ditanya lagi di akhirat sana, di alam barzakh sana? Kata Nabi, cukup ujian bagi dia itu tertebas oleh mata pedang. Ciri Nabi kata niku, cara zaman siki cukup baginya kena ujian terkena rudal.
Dadi nek jenengan kepengin ora ditakoni mangkat nang Palestina. Nomor 3 yang tidak ditanya di akhirat oleh malaikat yang selamat itu adalah anak yang belum balik meninggal dunia. Karena bocah cilik belum balik mati itu selamat Pak, nggak ditanya. Nah kira-kira kulon jenengan nabi napa senes? Senes kan? Mati syahid napa senes? Wong sing mati cilik apa senes? Berarti besok ditakoni Pak. Siap-siap niku resikone wong urip nganti tua ditakoni. Ya Bu. Itu di akhirat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, nanti semuanya akan dijepit oleh alam kubur, dijepit katanya. Kecuali orang-orang yang oleh Allah diselamatkan. Yang diselamatkan dari jepitan kubur adalah 1 para nabi, 2 orang-orang mukminan mutian, wong mukmin sing taat, wong mukmin sing ngandel karo rukun iman, terus taat maring Gusti Allah. Kalau perintah sholat ya sholat, kalau perintah puasa ya puasa, kalau perintah zikir ya zikir. Niku kan maksudnya kan wong taat nggih Pak. Taat kan mandut bahasa Jawane niku. Wis lah wong makrifat nek ora taat ya tetep enten hukumane Pak. Wong jere tingkatane makrifat ning ora taat enten hukumane. Enten kitab niku kula waos winginane. Ternyata orang makrifat itu walaupun dia berbuat maksiat, makrifatnya enggak dibuang oleh Allah. Akan tetapi di akhirat dia akan dituntut oleh Allah. Wong kenal Gusti Allah ora mandut karo Gusti Allah. Kan enten nggih kados niku nggih. Nek cerita Gusti Allah seneng banget, pinter ngerti Gusti Allah ning kon salat ora gelem salat. Kon puasa malam madang bangsane kowe. Nah, kowe makrifat ning ora mandut karo sing dimakrifati. Wong iman yang manut karo Gusti Allah, kon salat, kon zikir perintah Gusti Allah senes niku. Perintah uzkurullaha zikron katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Manut, kon sedekah manut, kon aja gawe elek manut. Nah, orang-orang yang seperti ini selamat dari jepitan alam kubur. Bahkan jere Kanjeng Nabi, orang mukmin yang taat kepada Allah itu fayafsahulahu fi qabrihi madda basarihi wa yunawwiru lahu fihi. Kuburnya itu diperluas sehingga luasnya itu sampai sebatas mata memandang. Kaya nang dunya luas betul, wa yunawwiru lahu fihi, dan alam kuburnya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nek urip waktu teng donya dadi wong mukmin, muslim mukmin taat maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane kula jenengan tuh rekon kan belajar taat. Kon salat jamaah, kon zikir, soranana protes-protesan. Sing apik dadi wong karo Gusti aja protes. Ya gue kan sering-sering kula jenengan protes iki. Padahal oleh belajar tasawuf kan menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah jadi satu. Sering-sering atas nama kehendak Allah orang ngerti ya melu kehendake awake dewek, jenenge ngikuti hawa nafsu. Contoh Pak, Gusti Allah perintah sholat 5 waktu, perintah Gusti Allah seneng niku. Karep kula bebeh iki. Bebeh temen sholat kok ngapa? Nah, niku teng jero manah ucapan bebeh sholat itu karep kula niku. Niku namine hawa nafsu. Karepe Gusti Allah sholat to sira 5 waktu. Niku. Nah belajar tasawuf niku maksudnya karepe dhewek niki dikalahaken nuruti karepe Gusti Allah. Sehingga yang ada satu kehendak. Maksudnya apa tadi?
Sehingga kula jenengan salat ibadah bisa ngomong kiye kehendake Gusti Allah. Ki kan ora salat jawabane ki kehendake Gusti. Padahal itu kehendake hawa berlawanan dengan kehendak Allah disatukan. Nah iku namanya manunggal niku kados niku. Senes mandunggalke Gusti Allah ke dhewek dadi siji. Mboten kados niku. Kehendak kula kali kehendak Gusti Allah disatukan sehingga enggak ada kehendak pribadi, yang ada adalah kehendaknya Allah. Kados niku. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, maka mari sama-sama melalui bertoreko ini kita amalkan toreko dengan istiqomah. Nah, mengamalkan istiqomah ini kehendaknya Allah. Nah, kemudian kita kok manut, baru bisa ngomong saya bertoreko atas kehendak Allah. Atas niku, Bapak Ibu yang saya hormati, saya bacakan beberapa dalil tentang zikir toreko. Wong toreko niku Pak, jangan dianggap sepele. Jadi Kanjeng Nabi kayak kiye. La taqumus sa'ah, tidak akan pernah terjadi kiamat. Ala ahadin, atas seseorang, ketika masih ada seseorang yaqulu yang mengucapkan Allah, Allah. Selama ada orang yang masih mengucapkan Allah, 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 kiamat belum terjadi. Sing ngendika sinten? Kanjeng Nabi. Kan kita sering ditakut-takuti ya sing tukang delok YouTube werwana rudal sekang Iran ngantem Inggris, ngantem Amerika, wis arep kiamat ke. Apa meneng kok anggar Iran nanti ngetokna pamungkas semuanya kan jadi gelap gulita. Ketakutan kita itu, takut dengan hari kiamat. Padahal jari Nabi selama ada orang mengucap Allah, 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 kiamat belum terjadi. Pertanyaannya, sing cok ngucap Allah, Allah, Allah niku sinten? Iya wong toreko. Nggih Pak. Toreko apapun Pak. Mursidnya dimanapun, asal mursidnya memang mursid bener, pasti mengajarkan muridnya untuk zikir selain la ilaha illallah, zikir Allah. Dan ini hikmahnya banyak, di antaranya ketika kita nanti meninggal dunia, yang kita ucapkan adalah yang biasa kita ucap. Nah kita biasa ngucap la ilaha illallah, maka kemungkinan besar ketika menghembuskan nyawa, dicabut nyawanya oleh Israel, kita bisa mengucap la ilaha illallah. Karena kebiasaannya kados niku. Nek mboten biasa, walaupun nang sandinge putune anake mbah ucap la ilaha illallah, ku ya angel bae karena enggak jadi kebiasaan. Bahkan cara Imam Ghazali ana wong sing saking senenge jahit zaman biyen. Zaman biyen nek jahit karo dom-dom niku. Oh, napa? Bola terus dom. Kayak kan jenengan riyen nggih. Zaman riyen kan mlebokna kaya lah nek sing wis tua kan orang mlebu. Ada orang tua yang kerjanya tukang dondomi, seneng men karo dondomi, kelalen karo Gusti Allah. Atine ora terus nyebut Gusti Allah. Maka ketika hendak mati dituntun oleh anak putunya Mbah, la ilaha illallah. Malah kayak gitu. Nah, iki kayak lep mati. Berarti mengeluarkan nyawa dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Itu kata Imam Ghazali disebut dengan su'ul khotimah. Maka adanya thariqah ini, kalau diri kita masih bisa mengucap, harapannya waktu menghembuskan nyawa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah terhalang mulutnya nggak bisa apa-apa, masih ada satu. Apa itu? Hatinya Allah, Allah, Allah. Kan kata niku nggih?
Itu sudah nggak bisa, masih ada satu. Apa? Ketika menghembus dan mengeluarkan nafas, mati, matinya husnul khotimah. Maka keberadaan kulon jenengan di alam dunia ini hanya sementara, nggak ada yang lama. Semuanya kelak akan berpindah ke alam baru. Alam pertama setelah dunia adalah alam barzakh. Di sana ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Iki kula nyebut mriki mboten patiya kula maos. Pak. Yang mendapat nikmat kubur lagi. Ima ada kalanya ayatana ama fi qabrihi, orang yang merasa bahagia dalam kuburnya. Mereka adalah ingkana mu'minan muti'an. Sekali lagi, orang mukmin yang taat. Itulah yang mendapat nikmat kubur. Wa ima ayu azaba, dan ada yang mendapat siksa kubur. Siapa yang mendapat siksa kubur? Ada dua. Satu, yang disiksa di dalam kubur itu selamanya. Dua, ada yang tersiksa di dalam kubur itu sementara. Yang tersiksa dalam kubur sementara nanti terputus setelah dosanya habis adalah ba'di usatil mukminin, sebagian wong mukmin sing durhaka. Orang mukmin yang durhaka itu tersiksa dalam alam kuburnya, tapi manakala dosanya habis maka siksanya berhenti. Sementara wong kafir, wong musyrik itu mendapat siksa kubur abadan selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nanti yang mendapat syafaat terbesar, dapat syafaat jadi kanjeng Nabi, asadun nas bisafaati yaumil qiyamah. Orang yang mendapat syafaat terbesar pada hari kiamat itu adalah orang yang senang mengucap la ilaha illallah. Kan sing terkenal kan sing mulai syafaat sing sholawatan gitu. Ternyata dalam hadis yang paling bahagia, paling senang mendapat syafaat kanjeng Nabi di akhirat adalah mereka yang waktu di dunia senang berzikir la ilaha illallah. Dan dalam hadis Nabi itu ada orang yang kumpul begini, kalau di dunia suka kumpul dari mana-mana, selalu berzikir kepada Allah. Kelak di akhirat mereka itu akan hidup bahagia dan tubuhnya, wajahnya itu hurun muhajjalin. Hurun muhajjalin kayak dong asing wow nih. Apa hurun muhajjalin itu Pak? Wajahnya bercahaya. Itu akibat tukang zikir. Karena sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka itu yang hidupnya bercahaya wajahnya? Nabi Muhammad bersabda, ia adalah orang yang waktu di dunia senang berkumpul, mereka dari kabilah-kabilah kumpul jadi satu di satu tempat, kemudian mereka berzikrullah. Kan mirip kayak wong tarekat. Wong tarekat kan kumpul dari sana, kumpul dari siji bareng-bareng la ilaha illallah, la ilaha illallah atas niku. Bapak Ibu yang saya hormati, sore hari ini berbukanya jam 6:18. Oke, sing kene iki kecepatan iki. Kecepatan senes niku nek dalem niku wis buka niku. Masih kurang 10 menit. Nah, terakhir kula aweh donga. Sinten sing kepengin anake dadi manut, anake dadi saleh, nggih. Niku enten dongane, Pak. Senes dijorna terus saleh mboten. Enten dongane kabeh duwe anak diputu nggih. Doanya itu
Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum warzuqni birrahum. Amin amin amin. Jadi bareng-bareng Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum warzuqni birrahum. Amin amin amin. Ping 3 ulangi. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum warzuqni birrahum. Amin amin amin. Apal apa dereng? Dereng. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum warzuqni birrahum. Amin amin amin. Allahumma barik fi auladi wa la tadurruhum warzuqni birrahum. Amin amin. Sing kepengin mungkin tak tulis teng grup nih. Bacane kapan? Bacane setiap rampung sholat qobliyah. Syaratnya Pak. Jadi diwaca setiap rampung bar sholat qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Mulane sing apik niku kula jenengan nek kepengin duwe anak saleh niku dereng wektune azan pun dandan. Terus enten azan cepet-cepet nglampahi salat qobliyah, terus donga niku wau. Iki kan kula jenengan kadang-kadang nuruti hawa nafsu oleh mangkat nek wis komat. Wis komat mirip grutuk-grutuk kan ora geduman dongane niku insyaallah nek diamalaken mangke anake pada manut saleh salehah. Jadi ketika kula jenengan nilar dunya mereka mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pun niku mawon mangke ditenggo buka bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.